Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji tentu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena segala kenikmatan yang saat ini ada pada kita semuanya, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah sedikit waktu yang dilewati oleh kita semuanya kecuali di sana mengalir kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita, yang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah materi yang akan dijelaskan pada kesempatan hari ini, sebelumnya ayatnya akan dibacakan oleh Ustadz Hakim, Ustadz Dede Hakim Maulana. Silakan Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. صدق الله العظيم. Sahabat Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah barusan kita mendengar lantunan ayat suci Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat ke-68 dan 69. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yaqtulun nafsal lati harramallah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
wala yaznuna wa may yaf'al dzalika yalqa asama, dan tidak berzina barang siapa yang melakukan hal demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Sahabat Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dosa-dosa terbesar. Sebagaimana sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika itu beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar?" Itu pertanyaan Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pertanyaan ini muncul daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena banyak orang yang tidak sadar bahwasannya dia sudah melakukan apa? Dosa apa? Dosa terbesar yang dianggap sepele di hadapan manusia, yang dianggap sepele sesama manusia, yang sudah biasa terjadi, padahal apa? Padahal di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah apa? Adalah perbuatan yang terbesar. Jadi ada besar, ada terbesar, seperti itu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, engkau menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal apa? Padahal Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kamu. Engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang memberikan rizki kepadamu. Engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala padahal kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bertanya lagi, kalau itu dosa terbesar, selanjutnya apa ya Rasulullah? Selanjutnya adalah apa? Engkau membunuh apa? Membunuh anakmu karena apa? Karena khawatir dia ikut makan denganmu. Ataupun di dalam riwayat yang lain, ikut apa? Khawatir atau takut makan makananmu. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW menjawab lagi setelah Ibnu Mas'ud bertanya, lantas selanjutnya apa lagi ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu orang yang berzina dengan apa? Dengan tetangganya sendiri. Sungguh luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dikatakan terbesar? Karena apa? Karena kerusakannya luar biasa sekali yang dirasakan oleh manusia. Yang pertama tadi adalah apa? Dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal rasul-rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap kaumnya, kepada seluruh manusia, ani'budullah wajtanibut tagut, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjauhi tagut, untuk menjauhi kesyirikan. Nabi Nuh berdakwah siang dan malam untuk tauhid tegak. Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahi kaumnya, mendakwahi keluarganya, mendakwahi ayahnya supaya tauhid tegak. Maka sahabat Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Sungguh ini merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dalam di sesama manusia mungkin bisa dikatakan tidak tahu balas budi. Bagaimana posisi kita saat ini ketika kita membantu seorang yang membutuhkan, dia membutuhkan pertolongan kita bantu, kita dukung moral maupun material dengan jumlah yang tidak sedikit. Kemudian apa? Dia misalkan tidak berterima kasih. Justru apa? Dia melawan ketika dinasehati oleh kita. Maka kita akan apa? Merasakan bagaimana sakitnya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala tidak merasakan sakit sebagaimana sakitnya manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala besar, agung. Kalaulah seluruh manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap besar, Allah tetap agung. Maka sahabat Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita contohkan sebagaimana di dalam Al-Quran, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, kurbanku, semuanya untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semuanya. Kemudian yang kedua, apalagi kata Ibnu Mas'ud, dosa terbesar yang kedua. Ibnu Mas'ud berkata yang kedua adalah engkau membunuh anakmu karena apa? Takut dia makan makananmu, takut dia ikut makan denganmu. Ini adalah kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Dia menyembelih anaknya karena akan membuat apa? Membuat miskin. Membunuh anaknya karena takut berkurang rizkinya. Dan ini pun apa? Banyak terjadi di kondisi saat ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala, beliau di dalam 2 surah, yang pertama nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ya. Bagi suami istri, bagi keluarga, bagi abi umi, ya, yang takut dengan bertambahnya anak, kata Allah Subhanahu wa taala, kami yang memberikan rizki kepadamu dan kepada yang lahir. Di dalam ayat yang lain, nahnu narzukuhum ya wa iyyakum. Kami ya yang memberikan rizki kepada apa? Kepada bayinya itu, kemudian juga kepada kalian, seperti itu. Masa kita masih tidak percaya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jaminan langsung, kami yang memberikan rizki, bukan kita yang memberikan rizki. Allah yang memberikan rizki kepada apa? Kepada anak tersebut. Dan sungguh sahabat Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap bayi yang meninggal akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas sebab apa mereka mati atau mereka meninggal. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berzina dengan apa? Dengan tetangganya sendiri. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh ketika berbicara tentang masalah zina ini, maka langsung teringat daripada hukuman ataupun dari ancaman di dunia maupun ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi pelaku zina di akhirat kelak.
dalam syariat Islam ada yang dinamakan rajam, yaitu apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan berzina, mereka adalah laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, maka bagi laki-laki diberdirikan di tanah lapang, kemudian dilempar dengan batu yang tidak besar dan batu yang tidak kecil, agar tidak cepat mati ataupun matinya lambat atau tersiksa. Bagi perempuan ditanam setengah badannya agar auratnya tidak tersingkap. Bagi yang belum menikah atau bujangan, maka dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Kenapa ancaman di dunia begitu berat? Karena ketika dia berzina, dia merasakan kenikmatan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka hukumannya pun si pelaku biar merasakan bagaimana rasa sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lantas ancaman apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pelaku zina di akhirat? Maka Rasulullah SAW dalam satu kesempatan diajak oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail, ya, ada satu tempat yang bawahnya luas, kemudian ke atasnya sempit-sempit seperti pembakaran roti. Maka di sana terlihat wanita laki-laki yang telanjang. Ketika api di bawah, mereka berusaha memanjat. Sementara ketika mereka sudah sampai di atas, api membesar, mereka pun turun kembali, terbakar kembali. Maka malaikat menjawab ketika Nabi Muhammad SAW bertanya, siapa mereka? Maka malaikat Jibril, beliau mengatakan bahwasannya mereka adalah pelaku-pelaku zina. Mereka adalah pelaku-pelaku zina di dunia. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jamaah Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah penjelasan dari Al-Qur'an bagi orang-orang yang melakukan dosa ini. Di ayat ke-79, mereka akan dilipat gandakan ketika mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dilipat gandakan siksanya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW menjadi pelajaran bagi kita semuanya, agar kita berusaha sekuat tenaga kita semuanya untuk menghindari terjerumus ke dalam dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.